Kali ini kita akan melakukan pengetesan RF mixer DIY yang dibangun menggunakan chip ADE1 RF mixer dari mini circuit. Ini bekerja pada rentang 0,5 MHz sampai 500 MHz dengan low conversion loss hanya sekitar 5 dB saja. Nah, ini merupakan opsi low cost untuk ngebangun frekuensi mixer, terutama kalau teman-teman bermain-main di rentang VHF atau UHF ya. RF mixer bekerja dengan menggabungkan sinyal di input dan bagian lokal osilator, sehingga menghasilkan sinyal baru di bagian output. Sinyal output ini membentuk yang namanya intermodulation product. Artinya, sinyal yang dihasilkan di bagian sini bisa merupakan penjumlahan dari sinyal input dan lokal osilator, bisa juga pengurangannya, atau kombinasi produk dari input dan lokal osilator. Secara matematis, kita bisa tulis seperti ini, di mana frekuensi yang dihasilkan itu merupakan kombinasi dari perkalian integer antara frekuensi input dan juga perkalian integer untuk lokal osilatornya. Sehingga frekuensi outputnya akan memiliki beragam komponen, mulai dari orde pertamanya, di mana frekuensi output ini bisa memiliki komponen frekuensi yang sama dengan frekuensi input, dan juga memiliki komponen frekuensi yang sama dengan lokal osilator. Namun yang sering dipakai adalah orde keduanya, di mana output frekuensi yang dihasilkan itu merupakan penjumlahan dari lokal osilator dan frekuensi inputan, atau merupakan pengurangan di antara kedua frekuensi ini, input frekuensi maupun lokal osilatornya. Namun juga bisa saja komponen frekuensi outputnya itu memiliki orde ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya ya. Ini memang konsekuensi dari intermodulasi di bagian output produknya. Selanjutnya kita akan coba tes si RF mixer yang sudah dibuat ini agar kita bisa amati intermodulasi yang dihasilkan ya. Setupnya seperti ini. RF mixernya sudah terhubung ke lokal osilator. Di sini saya pakai PLL sinyal generator ADF4351 ya. Dan untuk RF inputnya, ini saya simulate menggunakan AD9833 DDS sinyal generator. Ini ngegenerate sine wave, saya bisa set dari 1 MHz sampai 10 MHz yang dikontrol menggunakan SP32 ya. Dan IF outputnya saya hubungkan ke RTLSDR yang saya gunakan sebagai spectrum analyzer ya. Sehingga ini terhubung ke PC, di PC saya bisa jalankan aplikasi khusus spectrum analyzer seperti ini. Sebelum kita lihat hasil intermodulasi dari RF mixernya, pertama saya mau nunjukin frekuensi LO-nya dulu ya. Ini saya set ke 45 MHz. Untuk itu si RF inputnya ini saya matikan dulu biar nggak bercampur ya. Nah, kita aktifkan frekuensi LO-nya terlebih dahulu. Oke, sudah nyala. Bisa kita lihat ada peak pada frekuensi 45 MHz ya. Ini tepat sama seperti yang di-generate oleh si VFO-nya. Coba kita turunkan. Nah, ke 43 MHz. Di sini juga dia turun frekuensinya ke 43 MHz. Nah, posisinya di sini kita belum campur dengan RF input yang bersumber dari AD9833 ya. Untuk mengaktifkannya bisa melalui aplikasi serial client seperti ini ya. Ini sudah terhubung ke ESP32 via serial dan kita bisa kontrol untuk on off maupun set frekuensi si AD9833-nya ya. Nah, dia yang akan nge-supply frekuensi RF input si RF mixernya ya. Ini posisi terakhir lokal osilatornya di set ke 43 MHz. Nah, kita coba nyalakan dengan kirim command on ya. Nah, sudah menyala dan bisa dilihat. Tadi hanya ada peak di 43 MHz, sekarang ada peak lainnya di frekuensi 44 MHz dan juga di 42. Nah, ini yang dominan nih. Ini apa? Ini adalah hasil intermodulasinya atau yang kita tadi bahas di awal yang merupakan IF signalnya. Kenapa dia ada di 44 dan ada di 42? Karena ini adalah frekuensi komponen second ordernya ya. Karena
si RF inputnya ini di set defaultnya 1 MHz dan si lokal osilatornya 43 MHz, maka hasil kombinasinya itu untuk kode keduanya itu adalah di frekuensi 44 tambah 1 dan di frekuensi 42 dikurang 1 dari LO yang 43. Nah, tentu saja yang bagian LO-nya ini tetap muncul ya, karena ini yang first order-nya ya. Tadi seperti yang dibahas juga. Dan selain itu juga muncul peak lain yang kecil-kecil. Nah, ini yang tadi dibilang ya. Ini adalah komponen lain di third order, order keempat, order kelima, dan lain sebagainya gitu ya. Sekarang kita akan coba naikkan frekuensi LO-nya ke 44 MHz. Harusnya dia bergeser ke kanan. Kalau saya naikkan lagi, terus ke kanan, terus ke kanan. Kalau saya turunin lagi, dia bergeser ke kiri. Selanjutnya kita bisa set frekuensinya misalnya ke 2 MHz. Saya tinggal ketik F 2 MHz. Nah, bisa dilihat ini gapnya antara si LO dengan IF-nya itu ada 2 MHz. Ini di 43 MHz si LO-nya. Dan untuk IF-nya ini naik yang second order-nya ke 45. Dan yang ini 41. Karena sekarang RF inputnya ini 2 MHz. Jadi 43 dikurang 2, yang difference-nya 41. Nah, ini untuk yang penjumlahannya jadi 45 ya. Nah, ini merupakan frekuensi di second order-nya. Kita set ke misalkan 5 MHz. Sekarang diff-nya ini jadi 5 MHz ya. LO-nya 43, peak yang pertama itu di 48 ya. Terus yang di kedua ini di 38 MHz. Ya, dikurang 5 ya, ditambah 5 dan dikurang 5. Dari hasil ini menunjukkan bahwa RF mixer yang kita buat ini sudah bekerja sesuai ekspektasi ya. Dia bisa mengcombine frekuensi RF input dengan lokal osilatornya sehingga menghasilkan IF frekuensi yang tepat. Selanjutnya, si RF mixer ini kita bisa manfaatkan untuk aplikasi misalnya RF downsampling ya. Nah, di sini ada RF mixer yang tadi kita uji, ada ADC untuk melakukan sampling frekuensi IF-nya, dan juga ada antena yang nanti akan menangkap RF inputnya ya. Jika ADC yang kita punya hanya memiliki sampling rate rendah, contohnya 65 megasample per second, artinya kan first Nyquist zone-nya itu hanya 32,5 MHz. Sehingga kita harus atur agar lokal osilatornya itu mampu memixing frekuensi RF-nya ini agar dia bisa di bawah 32 MHz. Nah, karena kita tahu juga hasil mixingnya ini memiliki banyak komponen, ada first order, second order, third order, dan lain sebagainya, maka di sini perlu ditambahkan bandpass filter. Untuk apa? Untuk memilih komponen yang diinginkan ya. Bisa hasil penjumlahannya yang di second order gitu ya, atau hasil pengurangannya. Nah, ini penting agar tidak semua komponen frekuensi hasil mixing itu masuk ke sampler atau ADC. Di bagian RF inputnya juga kita bisa tambahkan bandpass filter juga untuk memfilter bagian frekuensi yang ingin kita ambil. Karena kalau misalkan tanpa bandpass filter, artinya akan ada banyak frekuensi yang masuk. Bisa saja misalkan transmisi FM juga masuk, bisa mencampur hasil RF mixer dengan intermodulasi yang dihasilkan. Nah, makanya better implementasinya nanti kita juga tambahkan bandpass filter di bagian RF dan IF-nya ya. Oke, segitu dulu untuk eksperimen pada malam hari ini. Kita lanjutkan nanti untuk eksperimen selanjutnya. Terima kasih.